beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Emergency Logistic Briefing IGD. Kami akan mempresentasikan analisis klasifikasi inventaris ABC Van dan strategi pengendalian stok pada unit instalasi gawat darurat. Alasan kami memilih unit IGD karena merupakan unit yang paling dinamis, pasien datang tidak terjaga, kondisi bisa sangat kritis, dan kebutuhan logistik dapat berubah secara drastis setiap waktu. Tujuan dari analisis ini adalah yang pertama, mengidentifikasi 20 item logistik IGD, baik medik maupun non-medik. Yang kedua, mengelompokkan item menggunakan metode ABC berdasarkan nilai pemakaian tahunan. Yang ketiga, mengelompokkan item menggunakan metode Venn berdasarkan kritisitas medis. Untuk tujuan keempat yaitu menggabungkan hasilnya dalam matriks ABC Venn untuk menentukan prioritas. Dan tujuan terakhir yaitu menentukan strategi pengendalian stok untuk 5 item prioritas tertinggi. Saya sebagai staf administrasi bagian anggaran dan pengadaan, kemudian ada dokter IGD sebagai penentu urgensi klinis, perawat IGD sebagai pelaksana operasional lapangan, dan staf logistik gudang sebagai pengelola persediaan. Analisis ini sangat penting karena di instalasi gawat darurat, stok kosong bukan sekedar masalah administrasi, tetapi bisa menjadi penyebab kegagalan tindakan medis. Dan dari sisi operasional, jika barang habis mendadak, pelayanan akan kacau karena staf harus mencari alternatif. Karena itu, kita butuh sistem prioritas yang jelas, bukan hanya perkiraan. Di instalasi gawat darurat sendiri ada beberapa prinsip utama SUS, yaitu stabilisasi pasien harus cepat, seperti pasien kecelakaan, stroke, pasien serangan jantung, dan henti nafas. Tindakan yang paling sering dilakukan yaitu airway, breathing, dan circulation. Benar, dok. Contoh sederhana kalau pasien trauma datang, kita membutuhkan oksigen, infus, fluid, dan kesa steril untuk waktu cepat. Dan jika satu saja tidak tersedia, maka tindakan bisa tertunda. Itu yang membuat manajemen logistik di instalasi gawat darurat harus ketat. Baik, kita masuk ke konsep ABC dan Venn. Saya mulai dari konsep ABC dulu. ABC adalah klasifikasi berdasarkan nilai pemakaian per tahun. Jadi, bukan berdasarkan jumlah barang, tetapi berdasarkan total nilai rupiah yang keluar dalam satu tahun. Dalam ABC, ada 3 kelompok. Yang pertama, barang sedikit, tetapi menyerap anggaran paling besar. Ini yang harus diawasi ketat. Yang kedua, barang nilai sedang, butuh pengawasan rutin. Dan yang terakhir, ada barang murah, jumlahnya banyak, biasanya dianggap kecil tetapi sering dipakai. Kalau diibaratkan, ABC itu seperti pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran besar seperti sewa rumah harus dipantau ketat. Pengeluaran kecil seperti tisu tetap penting, tapi kontrolnya berbeda. Selanjutnya, konsep Venn. Venn adalah klasifikasi berdasarkan kritisitas medis. Venn ditentukan dengan pertanyaan kunci. Jika barang ini kosong, apa dampaknya pada keselamatan pasien dan operasional IGD? Venn terdiri dari V, vital. Jika kosong, bisa menyebabkan kematian atau tindakan emergensi gagal. Tidak boleh kosong. E, esensial, penting untuk terapi. Tetapi ada substitusi terbatas. Jika kosong, pelayanan terganggu, tetapi tidak selalu fatal. N, non-esensial, hanya kenyamanan atau penunjang. Jika kosong, tidak berdampak signifikan pada keselamatan pasien. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu ABC menilai dari sisi biaya, Venn menilai dari sisi nyawa. Di instalasi gawat darurat, kita harus menggabungkan keduanya agar keputusan stok lebih tepat. Baik, kita masuk ke slide 3, yaitu ringkasan 20 item logistik IGD yang kami identifikasi. Item ini kami pilih karena benar-benar menggambarkan kebutuhan IGD sehari-hari. Ada barang emergensi, barang tindakan, barang antiseptik, serta barang non-medik pendukung. Saya jelaskan pembagian berdasarkan ABC terlebih dahulu.
Kelompok A terdiri dari 4 item dengan nilai pemakaian tahunan terbesar, yaitu defibrillator pad, oksigen medis, infus RL atau natrium klorida, adrenalin injeksi. Keempat item ini masuk A karena 2 alasan. Nilainya besar dan pemakaiannya tinggi pada kasus emergensi. Jika tidak dikendalikan, anggaran bisa habis pada beberapa item ini saja. Dari sisi anggaran, item A harus diawasi ketat karena menyerap porsi biaya terbesar. Strateginya bukan menumpuk stok, tapi memastikan selalu tersedia dengan kontrol ketat. Kemudian kelompok B terdiri dari 5 item, ceftriaxone injeksi, ETT, ambubek, sarung tangan steril, masker medis. Kelompok B nilainya sedang tetapi tetap penting karena sering digunakan di tindakan IGD. Kalau dari sisi lapangan, item B seperti masker medis dan sarung tangan steril adalah kebutuhan rutin. Kalau habis, tindakan prosedur akan terganggu dan risiko infeksi meningkat. Kelompok C terdiri dari 11 item, yaitu spuit 3 ml, infusion set, kasa steril, plasterol, alkohol 70%, betadine, hand sanitizer, kateter urin, kantong sampah medis, tisu wajah, dan pewangi ruangan. Kelompok C memang nilainya rupiahnya rendah, tetapi jumlah pemakaiannya besar. Jika dikelola buruk, justru akan sering terjadi stock out. Saya tekankan, di instalasi gawat darurat sendiri, item murah seperti spuit dan infusion set tetap menentukan. Tanpa spuit, obat injeksi tidak bisa diberikan. Tanpa infusion set, infus tidak bisa dipasang. Jadi, dari slide 3 ini, kita memahami bahwa IGD memiliki kombinasi item mahal dan item murah, tetapi keduanya sama-sama berperan dalam keselamatan pasien. Maka, harus dianalisis lanjut ke matriks. Kita masuk ke slide 4, yaitu matriks ABC Venn. Ini adalah inti analisis karena menunjukkan prioritas pengendalian stok. Saya jelaskan isi matriks berdasarkan kategori satu persatu, dan seluruh 20 item masuk di sini. Kategori AV, A plus vital. Pertama kategori AV yaitu barang mahal dan vital. Yang pertama ada defibrillator pad, oksigen medis, infus RL atau natrium klorida, adrenalin injeksi. AV adalah prioritas tertinggi. Ini adalah barang penyelamat nyawa. Stock out tidak boleh terjadi karena pasien bisa meninggal hanya karena keterlambatan. Karena mahal, pengadaan harus menggunakan kontrol ketat, kontrak pemasok, dan monitoring harian. Kategori BV, B plus vital. Kedua kategori BV yaitu nilai sedang tetapi vital. Yang pertama ada ETT, ambubek, masker medis. BV ini adalah barang yang sering dipakai dalam airway management dan proteksi. Jika masker habis, petugas berisiko tinggi tertular penyakit pasien. Kalau ETT habis, pasien gagal napas dan tidak bisa ditangani secara maksimal, dan ini sangat fatal. Ketiga kategori CV yaitu murah tetapi vital. Yang pertama ada spuit 3 ml, infusion set, kasa steril. Ini barang yang paling sering habis karena murah, kadang dianggap sepele. Padahal kalau spuit kosong, injeksi tidak bisa dilakukan. CV ini menunjukkan bahwa prioritas tidak selalu barang mahal. Justru barang murah yang vital harus punya safety stock tinggi. Selanjutnya kategori BE, B plus essential. Keempat kategori BE yaitu nilai sedang dan essential. Yang pertama ada ceftriaxone injeksi, yang kedua sarung tangan steril. Ceftriaxone itu penting untuk infeksi akut, tapi masih ada alternatif antibiotik lain. Jadi tidak sekritis adrenalin. Sarung tangan steril juga penting, tapi kadang masih bisa menggunakan jenis lain sementara, meskipun tidak ideal. Selanjutnya kategori CE, C plus essential. Kelima kategori CE yaitu murah tetapi essential. Yang pertama ada plasterol, alkohol 70%, betadine, hand sanitizer, kateter urin, kantong sampah medis. CE ini mendukung kelancaran operasional IGD dan pencegahan infeksi. Jika kosong, pelayanan tetap terganggu walaupun tidak langsung menyebabkan kematian.
Misalnya, kantong sampah medis. Kalau habis, limbah infeksius bisa tercampur dan risiko infeksi meningkat. Yang terakhir kategori CN, C plus non-esensial. Terakhir kategori CN yaitu murah dan non-esensial. Yang pertama ada tisu wajah dan pewangi ruangan. CN bukan prioritas keselamatan. Pengadaan bisa dilakukan jika ada anggaran atau cukup beli seperlunya. Dari matriks ini, prioritas pengendalian ditetapkan menjadi P1 sama dengan AV, BV, CF, P2, BE, CE, P3, CN, P4 item yang dapat dievaluasi untuk dikurangi. Bagi instalasi gawat darurat, P1 adalah garis hidup, maka karena itu tidak boleh kosong. Karena P1 ini yang selalu dibutuhkan saat emergensi. Baik, masuk slide 5, strategi pengendalian dan keputusan. Berdasarkan matriks, kami memilih 5 item prioritas tertinggi. 5 item prioritas tertinggi IGD adalah yang pertama ada oksigen medis, yang kedua adrenalin injeksi, yang ketiga ada infus RL atau NaCl, yang keempat spuit 3 mili, yang terakhir defibrilator PET. Untuk oksigen medis, strategi pengendalian adalah safety stock. Tinggi minimal untuk kebutuhan 7-14 hari. Monitoring harus harian karena pemakaian fluktuatif. Karena pasien sesak napas, trauma atau pneumonia tidak bisa menunggu, oksigen harus siap kapanpun. Adrenalin injeksi harus dikelola dengan sistem VEVO karena expired ketat. Safety stock minimal cukup untuk kasus resusitasi selama 2-4 minggu. Karena pada henti jantung, keterlambatan adrenalin beberapa menit saja bisa menurunkan peluang hidup pasien. Infus RL atau natrium klorida perlu pemesanan terjadwal karena pemakaian rutin. Stok buffer minimal 2 minggu dan monitoring mingguan. Ini penting karena kalau pemakaian meningkat, rumah sakit masih punya waktu untuk reorder sebelum benar-benar kosong. Infus ini paling sering dipakai untuk pasien trauma dan shock. Speed 3 mili termasuk CV murah tapi vital. Strategi terbaik adalah two-bin system dan pembelian berkala, volume besar setiap 2-3 bulan. Bin membantu staf IGD. Kalau bin pertama habis, kita langsung pakai bin kedua dan itu jadi sinyal reorder. Karena tanpa spuit, pemberian obat injeksi tidak bisa dilakukan. Defibrilator PET harus dipantau harian. Stok minimal 2-3 set cadangan dan dilakukan kontrak vendor alternatif. Karena defibrilator tanpa PET itu tidak efektif. Ini barang yang menentukan tindakan resusitasi pada cardiac arrest. Karena mahal, pengadaan harus terencana dan berbasis reorder point agar tidak overstock tetapi tetap aman. Kesimpulan strategi ini, kita tidak menumpuk semua barang. Kita menyesuaikan pengendalian berdasarkan prioritas P1. Evaluasi berkala wajib dilakukan karena kebutuhan IGD sangat dinamis. Misalnya, pandemi meningkat kebutuhan oksigen dan masker. Lonjakan trauma meningkatkan kebutuhan infus, suite, dan kasa. Karena itu, klasifikasi APC VEN harus dievaluasi minimal setiap 3-6 bulan agar strategi stok tetap relevan. Evaluasi juga membantu rumah sakit menyesuaikan anggaran. Barang CN bisa dikurangi untuk memperkuat stok P1. Dan dari sisi klinis, APC VEN membantu memastikan barang yang paling berpengaruh terhadap keselamatan pasien selalu tersedia. Dari sisi operasional gudang, matriks APC VEN memudahkan monitoring, pengadaan, dan mitigasi resiko stock out. Dari sisi manajemen, ABC membantu efisiensi anggaran dan mencegah pemborosan. Dari sisi pelayanan, ini membuat tindakan IGD lebih cepat karena barang prioritas tersedia. ABC fokus biaya, VEN fokus pada keselamatan pasien. Dan ABC VEN membantu instalasi gawat darurat mengambil keputusan logistik yang efisien dan aman. The beauty of her face was beyond